Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 1 DPR RI mendukung kolaborasi aparat penegak hukum terkait persiapan keamanan dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengapresiasi komitmen TNI sebagai lembaga yang menjunjung tinggi netralitas ASN dan tidak memihak salah satu pasangan calon kepala daerah. Komisi 1 DPR RI mendukung kolaborasi aparat penegak hukum, yakni TNI dan Polri, terkait persiapan keamanan dalam penyelenggaraan pilkada serentak pada 27 November 2024. Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Pertahanan, beserta Kepala Staf Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ahmad Heriawan mengatakan, sinergi TNI dan Polri sudah sangat siap dalam mengantisipasi potensi konflik sosial dalam Pilkada 2024, sehingga diharapkan penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan lancar, aman, dan tanpa gangguan, serta mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis. TNI dalam posisi sangat siap ya, dalam ikut serta melakukan pengamanan Pilkada. Biasanya TNI tidak melakukan pengamanan langsung karena yang langsung adalah Polri. Biasanya yang dilakukan adalah cipta kondisi ya, di belakang layar mengkondisikan masyarakat supaya aman, nyaman, tentram. Seperti apa situasi lapangan, biasanya intelijen dari masing-masing lini melakukan pengamatan. Kan di intelijen juga ada dari BIN, ada dari Polri, ada dari Kejaksaan dan lain-lainnya. Dan informasi itu menjadi bahan berharga bagi pengamanan secara langsung di lapangan. Lebih lanjut, Ahmad Heriawan mengapresiasi komitmen TNI sebagai lembaga yang menjunjung tinggi netralitas ASN dan tidak memihak salah satu pasangan calon kepala daerah. Terlebih saat ini, TNI merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi. Untuk itu, Komisi 1 DPR RI yakin bahwa TNI akan profesional dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pasca kasus polisi tembak polisi di Solok, Sumatera Barat yang menelan korban jiwa, anggota Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri melakukan tes urin sebagai tindak lanjut penyalahgunaan senjata api. Kasus polisi tembak polisi di Solok, Sumatera Barat menambah daftar panjang penyalahgunaan senjata api di tubuh Polri hingga menelan korban jiwa. Komisi 3 DPR RI mendesak agar dilakukan evaluasi rutin dari Polri terkait penggunaan senjata api untuk mengantisipasi hal serupa terjadi kembali. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mendesak Kapolri melakukan tes rutin sebagai tindak lanjut kasus penyalahgunaan senjata api dan langkah mitigasi agar aparat penegak hukum lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan senjata api saat bertugas. Kasus penembakan polisi di Solok harus menjadi momentum perbaikan bagi Polri, khususnya dalam mengatur kepemilikan, penggunaan, serta pengendalian senjata api. Ini momentum baik bagi Kapolri ya, dan jajarannya untuk menertibkan penggunaan senjata. Jadi ada tes berkala seharusnya kepada aparat penegak hukum ketika dia diamanahkan untuk memegang senjata. Apakah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu diuji lagi, dites kembali kesehatannya, mentalnya. Sehingga senjata itu tidak dipergunakan untuk membunuh, kecuali menghadapi kejahatan. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menambahkan, evaluasi profesionalisme juga perlu dilakukan agar Polri tidak terjerumus dalam kegiatan yang berada di luar tugas dan fungsinya. Kapolda harus mampu memetakan potensi penegakan hukum yang dapat memicu potensi konflik. Ini pelajaran juga bagi yang lainnya. Tadi di Polda Jatim juga kita sampaikan, Polda Jatim juga banyak galian C. Hati-hati dengan potensi-potensi ini. Dari sekarang sebelum terjadi, waspadai siapa saja yang bermain, bagaimana cara mengatasinya, baik secara sosial maupun secara hukum. Dari Surabaya, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI mengungkapkan pentingnya peran pemerintah untuk mengembangkan desa wisata Botu Barani, utamanya dari sisi promosi serta dukungan sarana prasarana. Selain itu, pengembangan ini juga perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur untuk kebutuhan pariwisata.
Sebagai salah satu destinasi wisata ikonik dan strategis di Provinsi Gorontalo, Komisi 7 DPR RI mendorong kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan Kementerian Pariwisata untuk bersinergi dalam mengembangkan pariwisata Botubarani. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Menoza mengungkapkan pentingnya peran pemerintah untuk mengembangkan desa wisata Botubarani, utamanya dari sisi promosi serta dukungan sarana prasarana. Pasalnya, wisata hiu paus ini berpotensi menarik banyak wisatawan lokal hingga mancanegara. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur untuk kebutuhan pariwisata, salah satunya tempat penginapan, mengingat akomodasi pariwisata di kawasan ini masih kurang memadai. Saya kira dukungan pemerintah nanti melalui Komisi 7 yang kita mitra melalui Kementerian Pariwisata, mudah-mudahan salah satu unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo ini bisa ditonjolkan, yaitu salah satunya whale shark yang ini saya kira kan menjadi destinasi, dan sementara ini ya saya kira sarana prasarananya sangat kurang memadai. Tempat-tempat untuk sambil menikmati mereka menunggu antrian kapal, mereka seharusnya kan sudah berkembang seperti tempat-tempat makanan, minuman, atau sekedar nunggu kafe-kafe dan lain sebagainya, juga tempat-tempat penginapan. Saya kira ini kan juga menjadi wisata yang langka, dan apalagi kita tahu whale shark yang hiu ini kan sangat sangat jinak. Melalui peran pemerintah, Desa Wisata Hiu Paus Botubarani diharapkan dapat menjadi wisata yang ikonik seperti Labuan Bajo dan Pulau Komodo, sehingga dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah dan memberi manfaat bagi masyarakat desa sekitar. Dari Gorontalo, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemilihan kepala daerah serentak tinggal menghitung hari. Pilkada serentak tahun 2024 ini jadi gelaran pesta demokrasi terakbar, bukan hanya di Indonesia melainkan juga di dunia. Seperti apa yang dilakukan pemerintah dan DPR RI jelang pesta demokrasi terbesar ini? Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya mengirim notis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Ini mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil klasik saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun, bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin, udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Ini ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri, jadi kalau nongkrong bareng anak, ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama dia ada Uya, pasti ada Astrid itu aja. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Berbagai upaya untuk menciptakan pilkada damai dan adil telah dilakukan. Salah satunya larangan para kepala daerah menyalurkan bantuan sosial atau bansos hingga pilkada serentak selesai. Sejumlah masalah masih ditemukan, padahal pilkada tinggal menghitung hari. Salah satunya 1,5 juta pemilih pemula yang belum melakukan perekaman data kependudukan atau KTP elektronik. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menghitung hari jelang gelaran pilkada serentak, berbagai persiapan telah sampai pada tahap final. Pilkada serentak tahun 2024 ini jadi gelaran pesta demokrasi terakbar, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia.
Karenanya, 27 November ini merupakan momen penentu. Akankah demokrasi Indonesia bergerak maju? Berbagai upaya untuk menciptakan pilkada damai dan adil telah dilakukan, termasuk langkah Kementerian Dalam Negeri yang resmi melarang para kepala daerah menyalurkan bantuan sosial atau bansos hingga pilkada serentak selesai. DPR menilai upaya ini tepat untuk mencegah penyalahgunaan bansos sebagai alat untuk memengaruhi pilihan masyarakat dalam pilkada. Kita sudah sepakat dengan Mendagri bahwa tidak akan ada lagi pembagian dalam bentuk bansos selama pilkada ini berlangsung. Kalau ada pembagian itu setelah selesai pilkada. Termasuk kita menekankan beberapa tempat itu ada yang memanfaatkan dana Basnas ya. Seperti kemarin ada indikasi politisasi Basnas yang sempat diungkap oleh Majelis Ulama di Bukit Tinggi. Nah, ini juga kita tekankan, Basnas juga tidak boleh membagikan zakatnya di momen pemilu ini. Dilakukan nanti setelah pilkada. Selain itu, sukses pilkada salah satunya ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilihnya. Namun, hingga kini, Kementerian Dalam Negeri menyebut 1,5 juta pemilih pemula belum melakukan perekaman data kependudukan atau KTP elektronik. Mestinya, hal ini bisa dikebut karena pilkada sudah di depan mata. Setiap orang harus bisa menggunakan haknya karena pilihan mereka bisa menentukan masa depan bangsa, terutama masa depan daerahnya. Mungkin kalau pelajar ya, kan ada kartu pelajar atau bukti identitas mereka, di mana mereka ketika mereka punya bukti bahwa mereka sudah usia untuk bisa memilih, mestinya pemerintah memfasilitasi. Ya, kalau perekaman itu agak sulit, umpamanya sampai dengan hari hanya tidak bisa dilakukan, ya mesti harus ada antisipasi. Bagaimana memberi ruang untuk mereka harus tetap bisa menjadi pemilih. Sudah seharusnya pemilih muda dididik agar melek politik. Sudah saatnya apatisme politik diakhiri, karena bertahun-tahun ke depan, generasi muda akan terus mendominasi jumlah populasi. Saat ini saja, sekitar 40% pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap merupakan generasi Z, serta lebih dari 50% DPT merupakan generasi muda, yaitu generasi Z dan generasi milenial. Cara meningkatkan kesadaran politik bagi generasi ini juga berbeda. Pendidikan politik harus dilakukan dengan cara-cara inovatif dan menarik minat Gen Z. Saat ini bicara simulasi coblos pertama untuk kalangan Gen Z, harus dengan dinamika semacam itu, dengan nyanyi-nyanyian atau gimmick-gimmick, supaya mereka ada kesadaran dan ikut berpartisipasi secara aktif. Tidak bisa maksudnya dengan seminar atau sosialisasi atau dikumpulkan, diceramai, udah gak model mereka. Harus ada misalnya datangkan artis di kafe, nongkrong bareng ngomong pemilu gitu loh. Selain itu, pemerintah harus mengimbanginya dengan literasi digital. Karena dalam era politik yang semakin digital, kampanye hitam hingga hoax tersebar dalam hitungan detik. Karenanya, ruang digital harus diawasi secara serius agar kualitas demokrasi terus melaju. Sekarang ini kita berlakukan pasal bahwa banyak sekali negatif dalam bentuk media sosial. Maksudnya di media sosial. Bukan cuma media sosial pribadi atau buzzer yang kami dapatkan, ada juga media-media yang hitungannya dibuat dengan nama resmi. Saya harap, kami harap menjadi sebuah perhatian untuk teman-teman dan segala buku. Saya berada bersama kawasan tadi sebuah sesuatu untuk penanganan negatif dan penanganan hoax. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Kabinet Merah Putih yang telah ditetapkan oleh Prabowo Gibran memiliki sejumlah tantangan besar dari sektor ekonomi, ketahanan pangan, dan penerimaan negara. Hal ini juga mendapatkan sorotan dari anggota DPR RI yang mendukung implementasi visi Astacita agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan arah pembangunan negara. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Apa saja tantangan yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo Gibran dalam implementasi visi Asta Cita, serta bagaimana solusi yang ditawarkan dari DPR RI. Untuk membahasnya berikut laporan rekan kami, Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka telah dilantik pada 20 Oktober yang lalu. Nah pemirsa, seperti diketahui bahwa salah satu visi utama dari pemerintahan Prabowo adalah Asta Cita, yang mana ini merupakan satu hal yang perlu kita dalami secara serius terkait dengan hal tersebut. Lantas seperti apa tanggapan dari DPR RI terhadap visi tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota DPR RI terpilih, yakni Bapak Haris Turino dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak, terima kasih waktunya Pak. Oke, Pak, izin terkait dengan Presiden Prabowo yang sudah dilantik Pak, kira-kira apa yang menjadi dorongan dan juga masukan kepada pemerintah dari DPR RI Pak? Ya, tentu tantangannya ke depan kan semakin besar ya, baik tantangan global maupun kondisi internal di dalam negeri. Salah satunya adalah mengenai jumlah utang. Jumlah utang kita kan cukup tinggi, sehingga ini tentu menjadi PR bagi Presiden. Selamat kepada Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. PR besar ini akan diselesaikan oleh Kabinet Prabowo. Ya, salah satunya adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8%. Tentu ini bukan perkara yang mudah, apalagi di tengah keterbatasan APBN yang kita miliki. Ini tantangannya. Pak, kan Bapak sebelumnya di Komisi 6 Pak ya. Nah terkait dengan ini apa sih Pak sekiranya masukan terhadap sektor penerimaan negara supaya ke depan bisa melebihi target yang ditetapkan itu Pak? Ya, mengenai penerimaan negara ini menjadi hal yang menarik ya. Karena kalau sumber penerimaan negara yang paling besar adalah dari sisi pajak. Dan pendapatan negara bukan pajak ya. Nah, kalau dari sisi pajak kita lihat bahwa selama pertumbuhan ekonominya tidak begitu baik, maka tentu saja pajaknya akan seret gitu ya. Sehingga kata kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi harus dijaga di tengah konstelasi global yang menarik dan tidak mudah tantangannya. Maka ini benar-benar menjadi satu PR yang besar sekali bagi Presiden Prabowo Subianto. Ya. Kalau dari sisi penerimaan negara dari BUMN Pak, bagaimana Bapak melihat ini dan mungkin ke depan apa sekiranya yang perlu diperbaiki Pak? Ya, kalau BUMN sesuai dengan RKAP, BUMN tahun ini mentargetkan mampu memberikan dividen sebesar 85 triliun kepada negara. Di samping itu tentu ada dari pajak ya, pajak yang dibayarkan oleh BUMN. Maka tentu siapapun menteri BUMN yang nantinya akan terpilih, ini juga menjadi satu PR besar. Karena tentu kita tahu bahwa holdingisasi BUMN belum selesai, beberapa BUMN yang sakit, terutama beberapa BUMN karya seperti Wika dan Waskita ini masih menjadi PR. Demikian pula BUMN terutama anak-anak perusahaan BUMN yang lain yang masih menjadi perhatian supaya dibenahi. Karena jangan sampai BUMN ini malah menjadi beban bagi negara. Harapannya tentu memberikan kontribusi pendapatan bagi negara dan bukan cuma itu, tetapi penciptaan lapangan kerja juga sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Ya, ini adalah peranan dari BUMN. Pak, terakhir dari sisi sektor pertanian, ini kan menjadi perhatian juga di Presiden terpilih. Apa sekiranya yang Bapak dorong terkait dengan visi Presiden terkait dengan swasembada pangan Pak? Ya, kalau swasembada pangan ini menurut saya hukumnya sudah wajib ya. Kedaulatan pangan bagi Indonesia adalah wajib. Karena kita lihat banyak negara semakin proteksionis terhadap pangan. Dan penduduk kita 280 juta ini semuanya perlu makan, ya kan? Sehingga ini harus benar-benar ditangani dan jangan sampai menjadi satu proyek coba-coba ya yang nantinya akan menimbulkan masalah. Indonesia harus berdaulat secara pangan. Oke, baik Pak Haris, terima kasih atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Pak. Ya, baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, yakni Bapak Haris Turino. Dan tadi disampaikan bahwa DPR mendukung langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Gibran dalam
visi Asta Cita yang sudah tertuang di dalam rencana kerja pemerintahnya. Nah, selain itu juga disampaikan bahwa DPR mendorong adanya swasembada pangan secara lebih serius agar ke depan ketersediaan pangan bagi masyarakat terpenuhi dan hal-hal yang bersifat impor pangan tidak lagi dilakukan. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan dari Gedung Nusantara 2 DPR RI. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Ya, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya mengirim notis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Ini mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil klasik saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun, bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin, udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Dia ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri, jadi kalau nongkrong bareng anak, ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama dia ada Uya, pasti ada Astrid itu aja. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Zia Ulubar. Terima kasih rekan Vincent dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu bikin negara rugi triliunan rupiah. Nasir Jamil usulkan panja penegakan hukum impor ilegal. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di mana pemberantasan produk impor ilegal menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap maraknya kegiatan impor ilegal, termasuk memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas para pelaku impor ilegal. Selaras dengan upaya tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI M. Nasir Jamil turut menyoroti isu maraknya impor ilegal dan menilai tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi negara hingga ribuan triliun, serta menciptakan ketidakadilan dalam iklim bisnis nasional. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan pembentukan panitia kerja penegakan hukum impor ilegal sebagai langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan, termasuk lemahnya pengawasan di pintu-pintu masuk negara. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Aftur perlu dapat subsidi untuk turunkan harga tiket pesawat. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana jelang musim libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah diimbau memberikan subsidi untuk menekan harga aftur, guna membantu menurunkan harga tiket pesawat bagi para penumpang. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bekadi usai mengikuti pertemuan Komisi 5 DPR RI dengan otoritas bandara pada Rabu 20 November 2024. Sebagaimana diketahui, pada musim liburan akhir tahun banyak permintaan moda transportasi udara yang biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan penerbangan untuk menaikkan harga tiket pesawat dengan alasan kecenderungan kenaikan harga aftur. Imbauan dari pemerintah terkait batas atas dan bawah harga tiket hanya sebatas imbauan. Tetap saja perusahaan penerbangan menaikkan harga tiketnya sampai batas atas. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait bikin negara rugi triliunan rupiah.
Nasir Jamil usulkan panja penegakan hukum impor ilegal, serta Aftur perlu dapat subsidi untuk turunkan harga tiket pesawat. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Vincent. Ya, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.